Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada pembahasan kali ini aku bakal coba ngebahas ya rasa penasaranku ke YouTube ini ya. Jadi rasa penasaran, eksperimen, dan hal-hal menarik seputar YouTuber aku bakal coba bahas. Dan ini menurut opini aku sendiri ya, menurut pendapat aku sendiri. Kalau misalkan kalian setuju bisa ya komentar, kalau nggak setuju, kalau ada opini lain, kalau ada pendapat lain bisa ya di kolom di komentar di bawah, ditulis pendapat kalian teman-teman. Dan di sini aku bakal ngebahas ya, kira-kira apa yang terjadi kalau channel YouTube kita dijual. Nah, seperti itu. Yang pertama, ini buat channel-channel kecil ya. Jadi buat channel-channel kecil yang ini nggak termasuk buat yang channel kecil yang belum dimonetisasi ya. Ini khusus buat yang udah monetisasi. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga buat channel-channel besar. Kalau kalian mau tonton silahkan ya. Jadi misalkan channel kalian udah berpenghasilan, udah dimonetisasi, tapi ada yang nawar nih, karena kan banyak sekarang ya yang komen, "Kak, saya tertarik dengan channel YouTube ini. Apakah ini dijual? Kalau dijual, tolong kasih WA atau tolong kasih email ya, atau tolong balas pesan saya di email." Kalau misalkan kontak person kalian udah kalian taruh di deskripsi atau di bio video TikTok YouTube kalian ya. Jadi nanti bakal ada yang DM di IG atau bakal DM di email atau bakal di WA kalian. Nanti pesannya ingin membeli channel YouTube. Nah, ini tips Ini opini yang pertamaku, yaitu ini murni dari pemikiran sendiri ya. Nah, pemikiranku sendiri, kalau misalkan channelku yang ditawar ya, walaupun mungkin channelku sepi. Ini sepi ya, tapi ya udah berpenghasilan, udah mendapatkan gaji ya. Seperti itu. Jadi kalau menurutku aku nggak bakal jual. Kenapa? Karena kemungkinan kalau aku berusaha sekuat mungkin, berusaha cari konten lain, ganti-ganti konten lain, atau bikin konsep video yang lebih menarik dan lebih menarik banyak penonton ya. Rezeki kan gak ada yang tahu gitu. Jadi siapa tahu kedepannya channel kita yang sepi ini malah jadi rame penonton ya kedepannya, dan ini kan otomatis gaji ya, pendapatan bakal naik juga. Jadi itu ya yang aku pikirin yang pertama. Kenapa kalau aku disuruh jual channelku, bahkan ada yang nawar, itu pun kalau harganya nggak masuk akal ya. Kadang kan yang mau beli itu ya harganya juga nggak masuk akal guys. Nah, kecuali emang kalau harganya masuk ya di logikaku dan kira-kira worth it, dan kira-kira aku emang lagi butuh banget uang gitu. Cuman kalau enggak ya enggak lah. Nah, siapa sih yang mau dikasih, misalkan kita dikasih uang nih, misalkan yang nawar itu 10 juta, ini contoh aja ya, 10 juta dan itu stop di situ aja gitu. Jadi 10 juta kita ambil, channel kita melayang, dan usaha kita di YouTube, usaha pendapatan di channel kita misalkan ya, kalau kita cuma punya satu, itu cukup sampai di situ aja. Jadi kita nggak bakal bisa lah untuk lanjut di YouTube lagi mendapatkan uang. Nah, berbeda dengan misalkan nih, kalian kelola terus channel kalian itu selama setahun, atau selama 10 bulan, atau selama 10 tahun mungkin ya. Nah, pasti kalian bisa mendapatkan lebih dari 10 juta. Seperti itu. Selama kalian berusaha, walaupun mungkin channel kalian itu nggak rata-rata penontonnya banyak, tapi kalau kalian berusaha, aku yakin 5 tahun, 2 tahun kemudian pasti kalian bisa balikin angka yang nawar kalian itu ya. Selama kalian berusaha teman-teman, bikin video yang bagus, bikin video menarik, pasti kalian bisa lebihin ya penghasilan dari 10 juta itu. Makanya ya rugi lah ya. Jadi selama kita masih mau berusaha, masih mau kerja, masih tetap mau bikin video, ya kenapa tidak ya? Kenapa tidak kita usahakan terus, dan kenapa kita stop di situ aja? Ya, seperti itu pemikiranku. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kita jual channel YouTube nih. Nah, kalau misalkan kita emang butuh ya, misalkan aku emang butuh banget ya kan, butuh modal apa gitu kan, beli kendaraan atau beli apa, atau bangun rumah, atau modal nikah, ya bisa aja ya. Kalau emang harganya worth it, harganya masuk di logika aku ya, masuk akal, dan aku emang lagi butuh uang banget. Cuman yang aku pikirin yang kedua ini, gimana kalau misalkan aku jual tapi malah disalahgunakan. Nah, ini ya manusiawi teman-teman ya. Misalkan channel kita dibeli, tapi dijadikan channel penipuan, atau dibeli sama orang buat upload video-video tutorial, atau upload video-video pembodohan. Nah, seperti itu. Atau bisa aja dijadikan channel slot teman-teman, channel judi, atau channel yang bikin berita hoax, atau channel yang kalau misalkan agama ya, channel yang 18 plus, atau upload video-video nggak jelas. Itu semua ya, aku sebagai pemilik channel YouTube dulunya itu pasti bakal berasa bersalah ya.
kenapa aku jual channelku ini, padahal ya mungkin aja aku bisa bermanfaat buat orang lain daripada orang ini yang udah beli tapi kelolanya seperti ini. Jadi itu yang aku pikirin ya. Kenapa aku kalau disuruh jual akun YouTube, mungkin ya aku pasti mikir-mikir 2 kali. Kecuali kalau emang yang mau beli itu temanku sendiri dan aku bantu dia buat kalau mau dia jadi YouTuber juga, nah aku bakal jual ya channelku yang udah dimonetisasi, walaupun kecil tapi udah dimonetisasi, aku bakal kasih dia, biarkan yang kelola, biar dia juga punya kerjaan atau biar dia bisa ngelanjutin doang. Ya, karena itu orang yang aku percaya ya, dan kalau dia beli aku juga jamin kalau dia bakal upload ya, aku bakal tegarin upload video-video yang bermanfaat, yang nggak menipu orang, dan yang bermanfaat lah bagi agama, negara, dan bangsa teman-teman ya. Jadi seperti itu, walaupun nggak bermanfaat, yang penting menghibur dan nggak melanggar apapun ya. Jadi seperti itu. Dan mungkin untuk pembahasanku video kali ini sampai sini aja. Ya kalau menurutku nggak usah lah jual-jual channel YouTube kalau nggak butuh-butuh banget. Walaupun butuh-butuh banget juga harus dipikirin ya kedepannya ke seperti apa, kita mau kerja apa lagi. Apalagi kita cuma punya 1 channel YouTube. Kalau misalkan disalahgunakan juga dari orang lain, kita mau kayak mana ya, kita pasti nyesel dari segi manusiawi. Kemudian kalau misalkan kita usahain terus ya, otomatis kita bisa ya untuk mendapatkan harga 2 kali lipat, 5 kali lipat, bahkan 10 kali lipat dari harga yang orang kasih, yang orang tawar di channel YouTube kita. Jadi mungkin untuk pembahasan video kali ini sampai sini aja. Pembahasan tutorial YouTube seperti ini ya, kira-kira worth it nggak sih jual channel YouTube atau enggak? Nah kalau menurut aku enggak ya, enggak. Walaupun lagi butuh-butuh banget, ya kenapa sih nggak ada cara lain gitu? Selama kita butuh banget, kita bisa pinjam uang. Nah selama kita usahain channel YouTube kita ini, nah aku jamin ya kita bisa balikan utang kita, dan channel kita masih bisa terus berlanjut selama videonya masih berjalan, selama kita masih berusaha dan bikin video terus. Otomatis ya, alhamdulillah insya Allah bakal ada jalan, dan kita bakal dapat penghasilan lagi dari YouTube ini. Karena YouTube ini ya kalau menurutku ya sumber cuan gitu teman-teman ya, selama kita bagus, pintar mengelolanya.